Halo, selamat pagi, sahabat tani yang berbahagia. Saat ini saya akan update lagi perkembangan tanaman alpukat di kebun kecil ini. Nah, saat ini sudah minggu ke-20. Saya pas mulai dari tanam ini. Terlihat di sini mulai pucuk-pucuk bertumbuh ya, cukup bagus perkembangannya. Dan daun-daunnya cukup hijau dan subur, segar. Nah, mudah-mudahan ini terus bisa berlangsung baik. Nah, seperti ini tanamannya terlihat cukup bagus perkembangannya. Nah, ini juga cukup bagus terlihat. Ada trubus-trubus baru juga. Ya, cukup menggembirakan lah ya. Nah, saya juga ada tanam beberapa durian musangking ya. Durian musangking bibitnya. Kemudian ada kita tumpang sari dengan tanaman cabai yang seperti saya sampaikan sebelumnya ya. Perkembangan tanaman cabai ini ya karena dari bibit yang kurang bagus ya. Terlihat perkembangannya masih cukup kurang maksimal ya. Tapi oke lah, kita tetap sebagai sarana pembelajaran. Nanti kedepannya bisa tambah baik lagi. Nah, ini alpukat ini ada semua tumbuh trubus baru ya. Di musim kemarau ini memang air adalah kuncinya. Saya untungnya di sini di lahan ini ada jaringan irigasi yang cukup bagus yang bisa saya ambil ya. Saya ambil dengan pipa. Nah, kemudian ini ada juga yang malah jadi pentil ya, bunga-bunga ini ya cukup ya. Coba nanti saya akan tetap pertahankan, coba ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan, tidak menyebabkan bahaya bagi tanamannya. Ini mulai tumbuh-tumbuh. Nah, ini alpukat khas ini juga pucuknya terlihat bagus juga. Oke, ini ada tanaman aligator juga yang cukup mulai tambah tinggi ya. Saya kendalikan. Nah, sobat tani perlu ketahui saya menggunakan pupuk NPK dan di awal tanam memang ada saya tambahkan sedikit pupuk kandang di medianya ya, yang sudah cukup matang lah ya, tidak terlalu baru sehingga masih aman. Dan waktu tanam dulu saya tambahkan sedikit diasinon serbuk ya, bubuk diasinon. Oke, nah pemupukan ini saya tidak terlalu merencanakan ya kapan harus dipupuk ya. Mungkin karena belum tahu formulanya kapan dan berapa dosisnya ya, saya berikan sekenanya saja sebenarnya. Pemberiannya bisa sempat beberapa kali saya kocor, kemudian sempat juga saya taburi di bawahnya. Nah, ini cukup bagus juga. Sempat saya potong kemarin. Nah, ini terlihat ada beberapa lubang yang dimakan hama atau diganggu hama. Tapi sebenarnya saya akan lakukan penyemprotan. Oke, mudah-mudahan pertumbuhannya cukup bagus. Nah, dan ini di lahan yang satunya lagi. Ini tanamnya 7 minggu yang lalu, tapi dari bibit yang sama sebenarnya. Ya, ini perkembangannya juga cukup bagus. Barusan saya lakukan penyemprotan sedikit karena terlihat ada hama-hama yang mulai menyerang pucuk-pucuknya. Mudah-mudahan itu tidak berlanjut ya. Saya pakai insektisida dari Kurakron dan Kaliandra untuk mencegah
belalang dan sejenisnya. Ini perkembangannya lumayan bagus ya. Di tengah terik-terik matahari ini ya memang penyiraman adalah kuncinya, air. Saya coba dulu sebisa mungkin. Nah, kebetulan di sini ada jaringan irigasi untuk sawah yang bagus ya. Saya diizinkan untuk mengambil dan saya salurkan dengan pipa. Ini sudah mulai nah ini ada pucuk-pucuknya sudah terlihat segar ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat perkembangan yang bagus ya. Ini juga, nah ini ada beberapa bagian yang tadi saya sampaikan terserang hama ya. Daunnya tergulung-gulung seperti itu. Ini juga saya setiap minggu biasanya sempatkan untuk mengecek tanaman ini, melihat dari dekat ya, seakan-akan menyalami ya. Walaupun tidak terlalu luas, cuman kita merasa apa yang kita lakukan ini cukup, mudah-mudahan ada kontribusinya sobat tani ya. Nah ini ada tanaman, nah ini yang terlihat ada bunga, mungkin masih stres tanamannya nih. Nah ini pucuk-pucuknya sudah mulai tumbuh walaupun masih kecil. Oke, saya lihat di sini cukup segar ya, bagus. Ya. Ini juga, ini terlihat di busutnya saya sudah sempat lakukan penyiraman tadi ya. Ya. Dan mungkin mudah-mudahan bisa ini saya terus update ya setiap minggu, karena kebetulan sempat ada pulang kampung untuk mengecek tanaman ini ya, kita sempatkan, dan ini hiburan bagi saya, cukup menghibur, terlihat menyenangkan ya, walaupun belum ada buahnya ya, pucuknya sudah cukup membanggakan atau menggembirakan bagi kami. Nah di lahan ini ada 60 batang ya, 60 batang yang ya saya tanam karena dengan jarak 4x4 untuk memaksimalkan lahan ini ya. Lahan ini seluas 13 are ya, atau 1.300 meter persegi. Saya tanam dengan jarak yang cukup rapat ya, cukup padat. Ya harapannya ya dalam 4 tahun 5 tahun ini pucuk-pucuknya atau tajuk tanaman ini nanti belum bermasalah, belum menyatu ya. Kita akan coba untuk selalu menjaga agar tanaman ini tetap pendek ya, nanti biar tidak terlalu tinggi, karena ini ada di lahan persawahan ya, dan lahannya terbatas. Kalau dibiarkan tinggi mungkin akan bermasalah nanti. Oke sahabat tani, ini juga kami sedang melakukan persiapan lahan ya, perataan dari sebelumnya kebun bambu ya, dan di sampingnya tanaman salak sebenarnya. Nah ini kita coba buat persiapan lahan untuk penanaman alpukat tahap berikutnya.
dari pelajaran-pelajaran yang sudah sempat kita dapat, kita lihat referensinya di YouTube dan sebagainya, kita coba untuk persiapan lahan, bagaimana membuat lahan yang baik ya. Sini walaupun tidak lahannya tidak bisa rata sempurna ya, untuk tanaman alpukat menurut kami masih bisa. Dan sayangnya sekali ya, mungkin yang keterbatasan ini adalah sinar mataharinya yang masih terbatas ya, tidak bisa full ya kena ya. Tapi kita coba saja ya, karena lokasi lahan ini ada di perkebunan ya, dimana banyak pohon-pohon rindang yang tinggi dan bahkan ada pohon-pohon bambu. Nah, tapi tetap kita coba ya seperti apa hasilnya, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah bagi alpukat. Oke, sahabat tani, demikian dulu saya update perkembangan kebun kecil kami ya. Dan sebisanya setiap minggu saya akan update perkembangannya. Semoga perkembangannya semakin atau selalu membaik ya. Baik, sahabat tani, demikian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.